Assalamualaikum Sobat Maritim, kabar besar datang dari dunia maritim dan pertahanan. Rusia dan PT PAL Indonesia semakin mempererat kerjasama strategis. Tidak cuma kapal, tetapi galangan kapal, pertahanan udara hingga teknologi pendidikan. Di video ini, kita bahas dari sudut pandang Indonesia dan Rusia. Yuk langsung ke konten. Di beberapa berita di kanal YouTube sudah tersebar bahwa pada 5 November 2025 delegasi tinggi Rusia dari Dewan Maritim Federasi Rusia dipimpin oleh Nikolai Patrushev yang juga penasihat Presiden Rusia berkunjung ke galangan kapal PT PAL di Surabaya. Maksud kunjungannya ini demi memperkuat kerjasama dengan Rusia di sektor maritim dan pertahanan. Pemerintah Indonesia dan Rusia pada 6 November 2025 menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU yang mencakup 6 bidang kerjasama, pelayaran berkelanjutan, riset ilmiah, pelabuhan hijau, modernisasi galangan kapal, peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan sumber daya laut. Ini inti isi berita dari media lokal. Di sini Mimin kasih bocoran pandangan dari segi negara Rusia tentang kerjasama ini. Yuk, mari kita bongkar. 1. Rencana klaster galangan kapal. Menurut Vzgled, Patrushev menyatakan kemungkinan membangun klaster galangan kapal di Indonesia sebagai bagian dari kerjasama maritim. Ide ini menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya ingin menjual teknologi atau kapal, tetapi benar-benar berinvestasi jangka panjang di industri galangan kapal Indonesia. Jadi guys, Uncle Putin ini juga ke depan ingin Indonesia ini bisa membuat rudal sendiri. Namun belum dijelaskan nih guys, rudal hypersonic masuk dalam rencana ke depannya. Kalau iya, bayangkan guys, mungkin kita satu-satunya negara di ASEAN yang bakalan jadi markas rudal hypersonic yang bikin Malaysia, sekutu Inggris Amerika, dan Singapura sekutu Israel ini makin kelojotan lihat alusista Indonesia. Hal ini memperkuat sinyal dari delegasi Rusia bahwa kerjasama maritim pertahanan bisa sangat luas, tidak terbatas hanya pada kapal sipil atau kapal perang saja, tetapi juga integrasi sistem pertahanan modern, dan juga teknologi pembuatan kapal perang, serta kapal sipil, tapi juga logistik pelabuhan, transportasi laut, dan infrastruktur maritim Indonesia yang dianggap Rusia punya potensi besar. 2. Kerjasama sistem pertahanan lanjutan. Menurut Interfax Rusia, Rosoboronexport atau perusahaan ekspor pertahanan Rusia siap menawarkan berbagai sistem militer ke Indonesia, termasuk kapal patroli, kapal pesisir, dan juga teknologi pertahanan udara dan sistem rudal. 3. Kerjasama pertahanan udara. Laporan dari RIA Novosti Rusia menyebut bahwa Rusia dan Indonesia membahas kerjasama di bidang sistem pertahanan udara atau PVO dalam pertemuan militer teknis. Ini bisa berarti bahwa hubungan strategis antara kedua negara tidak hanya maritim tetapi juga mencakup aspek pertahanan udara, menjadi bagian dari hubungan militer teknologis yang lebih besar. Indonesia bolak-balik kecolongan pesawat asing yang lewat langit Indonesia tanpa izin dan melengkang begitu saja. Kedepannya, negeri beruang putih ini akan bantu Indonesia dalam mewujudkan pertahanan udara yang lebih maju. 4. Latar belakang politik ekonomi lebih luas. Media Vedomosti melaporkan bahwa Rusia dan Indonesia berencana memperdalam kerjasama di banyak bidang, ekonomi, teknologi, SDM, pendidikan, dan maritim dalam konteks hubungan jangka panjang, termasuk visi inisiatif bersama di pameran dan forum ekonomi. Ini menunjukkan bahwa kerjasama di sektor maritim bukan sekedar proyek teknis, tetapi bagian dari strategi diplomatik dan ekonomi bilateral yang lebih luas. Patrushev menyatakan bahwa Rusia siap bantu mendidik tenaga maritim Indonesia melalui program pelatihan, magang, dan kerjasama dengan Universitas Teknik di Rusia. Kolaborasi pendidikan ini penting agar SDM maritim Indonesia bisa menguasai teknologi kapal modern, sistem pertahanan, dan riset kelautan. Nah lo para bapak-bapak, daripada anaknya main Mobile Legends yang gak jelas gitu, mendingan dikursuskan bahasa Rusia atau belajar di aplikasi Ome TV kayak Vikinaki, biar pinter bahasa Rusia dan bisa bekerja di galangan kapal Rusia yang bekerja sama dengan Indonesia. Karena kedepannya dari berita yang dilaporkan, Rusia juga akan membantu Indonesia dalam rencana kerjasama dengan Rosatom, perusahaan nuklir Rusia, untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Ini bisa jadi bagian dari strategi energi jangka panjang. Tapi hati-hati juga, awas kejadian kayak Lapindo, karena energi nuklir ini teknologi yang gak mudah. Kalau jadi benaran, gak ada lagi tuh berita tentang peternak ayam yang menuntut ganti rugi PLN 700 jutaan, karena ayamnya satu peternakan mati gara-gara listrik PLN makin 3 hari. 5. Dari perspektif Rusia, kenapa mau kerjasama dengan Indonesia?
Nah, dari sudut Rusia, mereka lihat Indonesia itu kayak pulau-pulau banyak banget. Laut nggak habis-habis. Jadi mereka mikir, wah sini kita bawa teknologi kapal cepat plus logistik plus pelabuhan. Bisa jadi panggung kita juga di Asia Tenggara. Patrushev bilang pelabuhan Tanjung Perak merupakan basis bagus untuk kerjasama logistik. Intinya, bukan cuma kapal perang doang, tapi juga pelabuhan, transportasi laut, dan konektivitas semua naik level. 6. Implikasi dan tantangan kerjasama. Baiklah Sobat Lautan, dampaknya bisa banget buat Indonesia. Industri kapal nasional bisa naik pangkat jadi kelas internasional. SDM maritim kita bisa jadi bintang, bukan cuma awak kapal, tapi insinyur kapal sampai operator kapal canggih. Indonesia bisa bilang ke dunia, hei kami bukan cuma negara kepulauan, tapi juga negara kapal kece. Tapi ada tantangannya. Teknologi itu mahal, kesiapan regulasi harus siap. Kalau nggak, kapal bisa mogok di dermaga sambil nunggu update software. Nah, soal pertahanan dan kerjasama negara besar, ini bisa bikin banyak mata tertuju ke kita. Jadi harus hati-hati agar tetap di jalur diplomasi yang baik. SDM juga harus benar-benar siap. Jangan sampai sekolah kapal cepat tapi akhirnya cuma bikin perahu naga. Jadi ya Sobat Lautan, kerjasama PT PAL dan Rusia ini semacam upgrading level game Build a Shipyard ke mode real life. Kalau kamu mau lihat galangan kapal kita jadi transformer laut, ya ini saatnya kita dukung bareng. Kalau kamu punya pendapat, kapal cepat atau kapal hidrogen, tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol like supaya kapal kita makin cepat dibuat. Subscribe juga sampai tombol loncengnya bunyi seperti kapal sirina, karena kita bakal terus bahas hal-hal keren di maritim dan teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.